Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutahara. Mohon maaf sebelum Ibu melakukan coaching dengan coaching, saya sebagai supervisor akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang akan saya gunakan sebagai acuan ketika akan mengobservasi kegiatan coaching yang jenengan lakukan. Yang pertama, pada saat melaksanakan coaching, coach harus menerapkan prinsip paradigma berpikir coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ketika melakukan coaching juga diharapkan sesuai alur tirta, yaitu menentukan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Selain itu, kompetensi inti yang harus dicapai itu ada 3 itu. Yang pertama adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Kira-kira Umut sudah siap dan memahami rubrik ini, ya? Ya, insya Allah saya sudah dapat memahami, Bu. Baik, sebelum memulai coaching, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu? Ya, silakan, monggo. Berdasarkan 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, kompetensi manakah yang Ibu Mut ingin dikembangkan? Saya ingin mengembangkan 3-tiganya, Bu, dari kompetensi tersebut, yaitu kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, juga mendengarkan dengan rasa. Baik, kalau begitu untuk kompetensi spesifik yang akan ditonjolkan ini yang mana, Bu? Saya ingin menonjolkan yaitu tentang kehadiran penuh, Bu, presence. Karena kehadiran penuh menurut saya merupakan kunci keberhasilan dari coaching ini. Oh iya, kemudian yang terakhir, indikator ketercapaian dari tujuan coaching ini sebenarnya apa, Bu? Indikator dari saya melakukan coaching ini adalah coaching nanti si coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, Ibu Mutahara. Ini tadi kita sudah melaksanakan pra-observasi. Semoga nanti Ibu bisa melakukan coaching dengan baik dan berjalan lancar. Amin. Doakan ya, Bu. Sekian ya, Bu. Sekian pra-observasi dari saya. Silakan Ibu Mut melakukan coaching dengan Ibu Neni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kumut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Neni. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap Bu Neni dan keluarga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah kabar baik Ibu. Semoga Kumut dan keluarga juga dalam keadaan sehat. Amin. Senang sekali akhirnya kita bisa bertemu setelah mencari waktu yang luar biasa sulit karena banyaknya kesibukan dan agenda Kumut ya. Mohon maaf, Bu. Mari ke ruangan saya dulu, monggo. Di sini saja Bu, biar santai Oh, ngobrolnya, iya. sepertinya lebih silir-silir. Ini Bu, maaf ya sudah merepotkan ini Bu. Tidak, santai saja. Monggo, kenapa? Ada apa? Ini Bu Mut, saya itu ingin tampil di depan umum dengan percaya diri Bu. Wah, bagus, bagus, Bu. Tapi memangnya ada masalah apa, Bu? Kenapa kok pengen tampil percaya diri? Jadi begini Bu Mut, saya
ada sedikit masalah yang saya hadapi saat ini. Akhir-akhir ini saya seringkali diminta untuk mengisi acara resmi, baik acara kelompok kerja guru, acara di sekolah, kadang juga acara POMG di sekolah anak saya, Bu. Saya ingin meningkatkan presentasi saya ini di depan khalayak umum, Bu. Terkadang saya merasa nervous dan tidak percaya diri. Hal ini membuat saya kehilangan kata-kata yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Walah, jadi begitu masalahnya, Bu. Iya, Bu. Kalau menurut saya dari kegiatan presentasi Bu Neni itu kira-kira ada gambaran skala berapa posisi saat ini? Saya pernah mengisi acara di lingkungan rumah dan acara keluarga, Bu. Tapi ini tidak acara resmi. Ya, jadi kalau pada posisi saat ini kira-kira saya berada pada skala 7, Ibu. Lantas bagaimana Bu Neni menghadapi situasi tersebut? Saya masih bingung, Bu. Belum menemukan cara yang tepat. Baik Bu, kira-kira strategi apa yang sudah Bu Neni pikirkan? Dan kira-kira rencana apa untuk mencapai tujuan yang ingin Bu Neni tunjukkan? Saya akan mempersiapkan sebaik mungkin dengan cara berlatih di depan cermin supaya saya bisa melihat gestur saya ketika saat berbicara, Bu. Kemudian saya juga akan mencari literasi dari berbagai sumber. Kemudian untuk acara yang tidak resmi, saya akan membuat catatan-catatan garis besarnya. Dan untuk acara resmi, saya akan membuat PPT yang menarik. Bahkan ada di dalam benak saya akan berlatih membuat kalimat-kalimat lelucon supaya tidak monoton dan membosankan serta bisa mencairkan suasana, Ibu. Wah, sip, sudah bagus Bu. Lalu menurut Bu Neni, apa ukuran keberhasilan dari rencana Ibu tersebut? Menurut saya sih, kalau saya tampil percaya diri, berbicara lancar, terus audien bisa memahami apa yang saya tampilkan, ada interaksi di antara kita, mereka tidak merasa bosan, namun sebaliknya mereka senang, mereka justru merasa nyaman, berarti tujuan saya sudah tercapai, Ibu. Lalu komitmen apa yang Bu Neni rencanakan yang sudah Ibu buat? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan sebaik mungkin, sehingga saya menguasai materi yang akan saya sampaikan. Berlatih presentasi di depan cermin, berlatih membuat PPT yang semenarik mungkin, dan refleksi terhadap kesalahan yang mungkin saya lakukan. Siapa yang dapat membantu Bu Neni untuk dapat menjaga komitmen tersebut? Saya akan meminta bantuan teman untuk membantu saya dalam refleksi terhadap apa yang saya lakukan. Refleksi tersebut dapat melalui saran dan kritikan yang diberikan. Wah, saya rasa rencana yang luar biasa. Mulai dari persiapan materi dan penguasaannya, sering berlatih, bahkan sampai di depan cermin. Belajar membuat PPT yang menarik, mencari informasi dari berbagai sumber juga sudah dilakukan. Saya rasa ini sudah paket komplit Bu. Dengan berbagai rencana dan komitmen ini, saya yakin Bu Neni pasti dapat mewujudkan tujuan yang ingin Bu Neni capai. Amin. Mohon dukungannya ya, Bu. Ya, tentu saja. Pasti selalu saya dukung niat baik Bu Neni, dan semoga pertemuan kita ini akan membawa manfaat untuk kita semua. Tentu, Ibu, saya merasa didengarkan curhatan saya ini, jadi percaya diri setelah berdiskusi dengan Ibu.
Baik, Bu Mut, saya rasa pertemuan kita kali ini sudah cukup. Jangan bosan ya Bu, kalau saya ajak berdiskusi lagi nantinya. Insya Allah, sewaktu-waktu kalau Ibu butuh, saya siap. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih tak terhingga. Baik Bu Mut, saya izin permisi dulu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Bu Neni sudah berbagi cerita. Hati-hati di jalan. Salam untuk keluarga. Sampai jumpa di lain waktu. Bumut sudah melaksanakan coaching dengan Ibu Neni. Dari sini saya amati, kemudian saya catat pada lembar supervisi. Kira-kira sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya, apa yang dilakukan Bumut terkait kegiatan coaching tadi? Saya sudah lakukan yang pertama, saya berusaha hadir dengan penuh, kemudian mendengarkan apa yang diceritakan oleh coaching. Kemudian yang kedua, saya menerapkan alur tirta mulai dari tujuan, identifikasi masalah, terus rencana aksi sampai dengan tanggung jawab. Saya tadi sudah menanyakan juga komitmen coaching untuk melaksanakan rencana yang sudah kami susun tadi. Baik, tadi sudah saya catat di sini, Ibu, apa yang sudah disampaikan Bumut persis sesuai apa yang saya catat pada lembar supervisi. Catatan yang ada pada saya itu yang pertama, Ibu sudah menerapkan prinsip kemitraan dalam coaching, yaitu terlihat Ibu sudah memposisikan diri setara dengan coaching. Catatan saya yang kedua, Ibu juga sudah melaksanakan proses kreatif yang mana Bu Neni dapat menggali ide-ide dan solusi sendiri. Yang ketiga, Ibu sudah dapat memaksimalkan potensi dari coaching, yakni coaching menemukan banyak solusi setelah berbincang dengan Ibu. Akhirnya, coaching akan membuat rencana aksi tentang permasalahan yang coaching alami. Catatan yang keempat, Ibu juga sudah melaksanakan alur tirta mulai dari tujuan, mengidentifikasi, terus rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Catatan saya yang kelima, bahwa Bumut juga sudah menerapkan kompetensi, yaitu presence atau kehadiran. Kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan ke depannya? Ya, kedepannya saya akan mengembangkan dua kompetensi lainnya, Bu, seperti mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Saya juga akan mengikuti latihan coaching, terutama untuk mengembangkan dua kompetensi tersebut. Yang saya butuhkan adalah perlu latihan lagi. Berarti Bu Mutahharah akan melakukan latihan lebih banyak lagi ya Bu terkait coaching, terutama kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik, semoga Ibu kedepannya semakin banyak latihan. Kalau ketika kompetensi ini dapat dilakukan, semakin bagus dalam melakukan coaching. Saya kira cukup untuk supervisi hari ini dari saya, Bumut. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi